Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi biografi B.F. Skinner. Nah, nama asli B.F. Skinner adalah Burrhus Freddie Skinner. Dia lahir pada 20 Maret 1904. Lahir di Susquehanna, Pennsylvania, AS. Nah, ayahnya bernama William Skinner, sedangkan ibunya bernama Grace Burrhus Skinner. Dia adalah anak pertama dari 2 bersaudara. Nah, masa awal karir BF sendiri dimulai dari lingkungan yang hangat dan nyaman. BF sendiri sangat menghargai hal-hal kecil serta kejujuran kerja keras yang ada di lingkungannya. BF Skinner sendiri sangat menyukai hal-hal yang berbau outdoor dan aktivitas sekolah. Nah, cita-cita Skinner sendiri awalnya ingin menjadi penulis profesional, tetapi karena informasi yang kurang relevan sehingga menghambat cita-cita tersebut. Nah, BF sendiri menerima gelar PhD pada tahun 1931 dan pernah belajar di Laboratorium Biologi Eksperimental Crozet sebagai Junior Fellow selama 3 tahun. BF sendiri pernah mengajar di Universitas of Minnesota di Minneapolis dan B.F. Skinner menikah dengan Flonnie Blue dan mereka memiliki 2 orang putri. Nah, selanjutnya behavior ilmiah B.F. Skinner. Behavior adalah aliran psikologis yang didirikan oleh J.B. Watson pada tahun 1913, yaitu fokus pada studi perilaku observer dan mengabaikan proses mental yang tidak terlihat. Nah, sedangkan dari pandangan Skinner, penolakan agen hipotesis. Nah, Skinner menolak penjelasan tingkah laku yang melibatkan agen hipotesis seperti self dan ego. Nah, ia berpendapat bahwa perilaku manusia tidak dapat dijelaskan oleh konsep-konsep yang tidak teratur. Nah, perilaku dan lingkungan Skinner meyakinkan bahwa seluruh tingkah laku individu ditentukan oleh aturan-aturan yang ada dan dapat dikendalikan oleh lingkungan. Ini menekankan pentingnya stimulus eksternal dalam membentuk respon individu. Kesimpulannya, Skinner menekankan bahwa untuk memahami perilaku, kita harus fokus pada faktor-faktor yang mempengaruhi lingkungannya, bukan proses mental yang tidak dapat diamati. Nah, selanjutnya sejarah teori operant conditioning. Nah, teori operant conditioning adalah teori yang muncul pada tahun 1930 sebagai pengembangan dari classical conditioning yang diperkenalkan oleh psikolog Rusia, yaitu Pavlov. Nah, classical conditioning ini berfokus pada pelajaran melalui asosiasi antara stimulus. Nah, sedangkan teori operant conditioning ini lebih menekankan pada konsekuensi dari tindakan yang dilakukan. Nah, pengembangan dari B.F. Skinner. B.F. Skinner adalah tokoh utama yang mengembangkan teori ini. Ia menolak pendekatan melalui agen mental seperti ego dan self. Nah, ia berfokus pada perilaku yang dapat diamati. Skinner menekankan konsep penguatan yang dapat dibagi 2, yaitu penguatan positif dan penguatan negatif. Nah, selanjutnya Skinner menggunakan alat yang disebut Skinner box dalam eksperimennya. Dalam kotak ini, hewan seperti tikus atau burung dapat memanipulasi tuas atau simbol yang menghasilkan makanan atau menghilangkan rasa tidak nyaman. Nah, eksperimen ini menunjukkan bahwa hewan belajar untuk mengurangi perilaku yang menghasilkan penguatan. Nah, inspirasi Skinner sendiri itu berasal dari Edward yang mengembangkan law of effect. Nah, prinsip ini menyatakan bahwa perilaku yang diikuti oleh hasil positif akan lebih mungkin diulang, sedangkan perilaku yang diikuti oleh hasil yang negatif cenderung akan dihindari. Nah, ini menjadi dasar pemikiran Skinner. Nah, kontribusi dalam behavior.
Nah, operant conditioning juga merupakan bagian dari integral dari aliran behaviorisme yang juga melibatkan tokoh-tokoh seperti J.B. Watson, Carl Hull, dan Edwin Guster. Nah, behavior berfokus pada studi perilaku observer yang juga menjelaskan penjelasan yang melibatkan proses mental yang tidak dapat diukur. Nah, teori overall conditioning memberikan pengalaman mendalam tentang bagaimana perilaku dipelajari dan dipertahankan melalui penguatan. Nah, pendekatan ini juga telah memberi dampak signifikan dalam pendidikan, terapi perilaku, dan banyak bidang lainnya dalam psikologi. Nah, dengan menekankan pentingnya lingkungan dalam mempengaruhi tindakan individu. Nah, terima kasih. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh Lili Anggreni. Terima kasih. Teman-teman, di sini saya terlebih dahulu akan membahas mengenai teori operant conditioning yang dikemukakan oleh Skinner. Nah, jadi Skinner ini menyatakan bahwa teori operant conditioning itu adalah teori belajar yang menjelaskan bahwa perilaku manusia dipengaruhi oleh akibat atau konsekuensi dari perilaku tersebut. Jika suatu perilaku menghasilkan sesuatu yang menyenangkan, maka perilaku itu akan dilakukan secara kembali lagi atau secara terus-menerus. Sebaliknya, jika perilaku tersebut tidak menghasilkan sesuatu yang menyenangkan, maka perilaku yang dilakukannya akan berkurang atau bahkan dihentikannya. Nah, teman-teman, Skinner sendiri pun menyebutkan bahwa perilaku ini dapat dikurangi atau dapat ditambahkan secara terus-menerus atau dilakukannya secara terus-menerus dengan dua hal. Yang pertama itu ada penguatan, lalu yang kedua itu ada hukuman. Nah, penguatan ini sendiri terbagi menjadi dua, yaitu penguatan positif dan juga penguatan negatif. Nah, penguatan positif sendiri itu menyatakan bahwa seseorang itu akan melakukan hal kembali jika mendapatkan sesuatu hal yang menyenangkan. Contohnya itu, seorang anak mendapatkan permen setelah berhasil membersihkan kamarnya sendiri tanpa bantuan dari orang lain. Lalu yang kedua, di sini ada penguatan negatif, yang dimana penguatan negatif itu menghilangkan sesuatu yang tidak menyenangkan agar perilaku yang diinginkan lebih sering dilakukan. Contohnya itu, seorang siswa dibebaskan dari tugas tambahan karena telah menyelesaikan tugas tepat waktu, sehingga ia akan lebih rajin mengerjakan tugasnya. Nah, itu tadi adalah penjelasan mengenai penguatan. Nah, kemudian di sini ada penjelasan kembali mengenai apa itu hukuman. Nah, hukuman membuat sesuatu perilaku itu lebih jarang terjadi. Hukuman ini sendiri terbagi menjadi dua juga, teman-teman. Yang pertama itu ada hukuman positif, sama seperti yang tadi juga ada penguatan positif. Nah, di sini juga ada hukuman positif. Lalu yang kedua ada hukuman negatif. Nah, di sini saya akan membahas terlebih dahulu mengenai apa itu hukuman positif. Nah, hukuman positif itu menambahkan sesuatu yang tidak menyenangkan setelah seseorang melakukan perilaku yang tidak diinginkan. Yaitu seorang siswa yang terlambat dihukum membersihkan kelas sehingga ia kapok dan tidak terlambat lagi. Jadi hukuman positif ini dilakukan agar tindakannya itu tidak dilakukannya kembali lagi. Lalu yang kedua, di sini ada hukuman negatif, di mana mengambil sesuatu yang menyenangkan agar seseorang tidak mengulangi perilaku buruknya. Contohnya itu, orang tua mengambil handphone anaknya karena terlalu sering bermain game, sehingga anak belajar untuk lebih disiplin. Nah, jadi hukuman negatif ini adalah hukuman yang dilakukan seseorang untuk mengurangi perilaku buruknya agar tidak dilakukannya kembali lagi. Nah, jadi kalau penguatan tadi kan adalah dimana seseorang itu melakukan kembali karena ada sesuatu hal yang didapatnya kan. Nah, kalau yang ini, hukuman ini adalah dimana seseorang mendapatkan sesuatu yang tidak diinginkannya lagi untuk kemudian di jauh hari dia tidak mengulangi perilaku yang tidak menyenangkan itu lagi. Nah, Skinner ini sendiri menyatakan bahwa hasil dari teorinya ini merupakan hasil dari bahan percobaannya terhadap tikus. Sendiri pun menjelaskan bahwa penguatan ini dapat diberikan dengan beberapa cara. Yang pertama itu ada penguatan berkelanjutan, yang dimana setiap kali tikus menekan tuas, maka makanan itu langsung
diberikan, dan kemudian tikus itu pun belajar dengan cepat makan tuas untuk mendapatkan makanan. Namun jika makanan dihentikan, tikus juga dengan cepat berhenti menekan tuas tersebut. Lalu yang kedua di sini ada penguatan berdasarkan jadwal. Yang pertama itu ada interval tetap. Nah, interval tetap ini yang dimana tikus itu diberikan makanan setiap 5 menit jika makanan tuas setiap 5 menit. Nah, jadi tikus belajar bahwa makanan muncul setiap 5 menit sehingga ia lebih aktif menekan tuas menjelang akhir periode, tetapi kurang aktif di awal. Nah, lalu yang ketiga di sini ada interval berubah, yang dimana tikus mendapatkan makanan setelah waktu yang bervariasi, bisa dalam 2 menit sekali, bisa dalam 7 menit sekali, lalu bisa dalam 4 menit sekali, tetapi tetap harus menekan tuas tersebut untuk dapat makanan tersebut. Hasilnya ialah tikus makan tuas dengan stabil karena tidak tahu nih kapan makanan itu muncul, karena kan bisa 2 menit sekali, bisa 7 menit sekali. Jadi dia tuh menekan tuasnya itu dengan stabil atau secara menerus-menerus dalam suatu waktu. Nah, lalu ada penguatan jadwal perbandingan, yang dimana penguatan yang diberikan setelah perilaku dilakukan sejumlah tertentu. Contohnya itu, tikus mendapat makanan setelah menekan tuas setiap 10 kali. Nah, tikus dengan cepat menekan tuasnya sebanyak 10 kali ini hasilnya, agar dia bisa mendapatkan makanan itu sendiri. Nah, lalu ada perbandingan berubah, di mana penguatan diberikan setelah jumlah perilaku yang tidak menentu. Tikus mendapatkan makanan setelah menekan tuas beberapa kali, tetapi jumlahnya ini acak. Bisa dalam 3 kali, lalu 8 kali, lalu 5 kali. Hasilnya, tikus tersebut pun menekan tuas secara konsisten karena tidak tahu kapan makanan akan muncul. Inilah yang dinamakan penguatan yang paling kuat di antara penguatan yang lain. Teman-teman, tadi kan kita sudah mengenal nih bagaimana teori operant conditioning yang dikemukakan oleh Skinner. Nah, selanjutnya di sini saya akan membahas teori lain, yaitu teori yang dikemukakan oleh Edward Thorndike. Nah, sebelum kita membahas teorinya nih, terlebih dahulu nih kita mengenal siapa sih seorang Bapak Edward Thorndike ini sendiri. Nah, jadi Edward Thorndike adalah seorang psikolog Amerika yang dikenal sebagai pelopor teori belajar berbasis teori trial and error dan juga pelopor dari psikologi pendidikan. Nah, Edward Thorndike ini lahir pada 31 Agustus 1874 di Amerika Serikat dan merupakan salah satu lulusan dari Harvard University. Nah, Edward Thorndike ini terkenal dengan penelitiannya yaitu trial and error, di mana eksperimennya ini menggunakan kucing dalam puzzle box. Nah, jadi Thorndike memasukkan kucing tersebut ke dalam kotak yang hanya bisa dibuka ketika kucing itu menarik tuas tersebut. Nah, kemudian kucing awalnya mencoba berbagai cara secara trial and error hingga menemukan solusinya. Dari sinilah ia membuat hukuman efek. Perilaku yang memberikan hasil baik akan diulang, sedangkan perilaku yang tidak menghasilkan hal yang baik akan ditinggalkan atau diberhentikan. Baik teman-teman, tadi kan kita sudah mengenal siapa sih Bapak Edward Thorndike ini sendiri. Nah, selanjutnya di sini kita akan membahas 3 konsep utama dari teori Edward Thorndike ini sendiri. Nah, 3 konsep dasarnya itu, yang pertama itu ada hukum akibat, lalu ada hukum kesiapan, lalu yang ketiga ada hukum latihan. Nah, jadi hukum akibat ini yang pertama kali akan saya bahas terlebih dahulu. Nah, jadi hukum akibat ini adalah kalau suatu tindakan menghasilkan sesuatu yang menyenangkan, maka seseorang itu akan melakukannya kembali lagi. Contohnya itu anak kecil yang mendapatkan pujian setelah membantu orang tuanya. Nah, karena dia merasa dia mendapatkan ujian, maka dia akan melakukan hal itu kembali lagi. Lalu yang kedua ini ada hukum kesiapan, yang dimana Edward Thorndike ini menyatakan bahwa belajar itu lebih mudah ketika kita merasa siap dan ingin belajar. Sebaliknya, kalau misalnya kita dipaksa, maka kita akan merasa terbebani dan rasanya berat atau sulit nih masuk ke otak kita sendiri. Contohnya itu anak kecil yang belum bisa membaca,
tidak akan bisa belajar menulis dengan baik karena dia dipaksa untuk nulis padahal aslinya itu dia belum bisa baca. Jadi gimana bisa dia menulis kalau dia belum bisa baca. Lalu yang ketiga di sini ada hukuman latihan, yaitu dimana semakin sering kita melakukan sesuatu semakin mahir kita. Tetapi kalau kita jarang melakukannya, kita ini bisa lupa. Misalnya kalau kita sering latihan matematika, belajar menghitung, maka karena kita sering latihan, otak kita nih jadi lancar, jadi bisa. Tapi sebaliknya kalau misalnya kita jarang melakukan hal tersebut, maka kita bisa lupa bagaimana caranya. Jadi intinya itu, teori ini menjelaskan bagaimana kebiasaan terbentuk dan bagaimana cara kita belajar dengan lebih efektif. Nah, lalu kemudian apa sih 5 hukuman lain yang ditambahkan oleh Edward Thorndike ini sendiri? Yang pertama itu ada hukuman asosiasi, yang dimana jika suatu cara tidak berhasil, maka seseorang itu akan mencoba cara lain sampai menemukan yang tepat. Misalnya, ketika seseorang mencoba buka pintu nih, pintunya nih macet, nah dia pasti akan mencoba menariknya, mendorong, atau mencari kunci lain sampai berhasil membuka pintu tersebut. Nah lanjut, yang kedua ini ada hukum sikap. Jadi cara seseorang merespon atau sesuatu tergantung pada sikap atau kebiasaannya. Nah jika seseorang terbiasa berpikir positif, dia cenderung lebih mudah menerima pelajaran atau tantangan baru. Nah, lalu yang ketiga ini ada hukuman transfer. Nah, hukum transfer ini menyatakan seseorang akan lebih mudah belajar jika bisa menghubungkan informasi baru dengan hal yang sudah dikenalnya. Misalnya, jika seseorang nih ingin belajar naik kendaraan motor, maka dia tuh memisalkan motor itu sama dengan sepeda karena sama-sama beroda 2. Lalu yang keempat di sini ada hukum respon dengan analog. Nah, hukum respon dengan analog ini menyatakan ketika menghadapi sesuatu baru, seseorang akan mencoba menyelesaikan dengan cara yang mirip dengan pengalaman yang sebelumnya. Misalnya jika seseorang sudah tahu nih cara mengoperasikan HP Android, dia akan lebih cepat memahami bagaimana cara menggunakan tablet. Nah, lalu yang kelima di sini ada hukuman pergeseran asosiasi. Ini adalah hukum terakhir yang dikemukakan oleh Edward Thorndike. Nah, di dalam hukum ini menyatakan jika kita menghubungkan sesuatu yang sudah kita tahu dengan sesuatu yang baru secara bertahap, kita akan belajar lebih efektif. Contohnya itu, seorang guru menjelaskan tentang matematika dengan cara sebelumnya yang sudah akrab dengan murid. Misalnya, muridnya ini di kelas itu sudah sering nih matematika itu menggunakan barang-barang yang familiar nih, kayak misalnya menjelaskan mengenai tabung, maka harus ada tabungnya dulu. Maka si guru ini pun melakukan hal itu kembali agar muridnya ini lebih mudah mengerti mengenai pelajaran karena menggunakan cara yang sudah efektif sebelumnya. Baik, selanjutnya yaitu eksperimen Thorndike. Thorndike menyadari bahwa belajar adalah proses interaksi antara stimulus dan respon. Stimulus yaitu apa saja yang dapat merangsang terjadinya kegiatan belajar, seperti pikiran, perasaan, atau hal lain yang dapat ditangkap oleh indera. Teori ini sering disebut dengan teori trial and error, di mana orang menguasai hubungan stimulus-respon sebanyak-banyaknya. Dalam percobaan terhadap kucing yang lapar, Thorndike menemukan bahwa kucing secara tidak sengaja menyentuh jeruji yang membuka pintu kandang. Ia pegang tindakan ini sehingga kucing ini dapat keluar untuk mendapatkan makanan dan tidak perlu lagi mengitari kandang karena tindakan ini dirasa tidak cocok. Adapun beberapa ciri-ciri belajar menurut Thorndike antara lain, yang pertama yaitu ada motif pendorong aktivitas, yang kedua yaitu ada berbagai respon terhadap sesuatu, yang ketiga yaitu ada eliminasi respon yang gagal atau salah, yang keempat yaitu ada kemajuan reaksi-reaksi mencapai tujuan dan penelitian itu.
Eksperimen Thorndike ini juga menunjukkan bahwa pelajaran dapat terjadi dalam konteks sosial dan lingkungan. Ia percaya bahwa pengalaman langsung dan interaksi dengan lingkungan sangat penting dalam proses belajar. Melalui serangkaian eksperimen ini, Thorndike memberikan kontribusi signifikan terhadap pemahaman kita tentang bagaimana individu belajar dan beradaptasi dalam situasi baru. Baik, selanjutnya yaitu kepribadian Edward Lee Thorndike. Edward Lee Thorndike mengembangkan teori kepribadian dengan koneksionisme yang menekankan hubungan stimulus dan respons sebagai dasar pembelajaran dan perilaku. Thorndike menyatakan bahwa proses belajar terjadi melalui metode trial and error. Hukum-hukum belajar seperti law of effect, law of readiness, dan law of exercise ini penting dalam teorinya, di mana individu harus berada dalam kondisi mental dan fisik yang siap untuk belajar agar proses tersebut dapat berlangsung secara optimal. Yaitu hukum-hukum tersebut memiliki penjelasannya masing-masing, yaitu seperti hukum efek, law of effect, respon yang disertai akibat memuaskan cenderung diperkuat, sedangkan respon yang disertai akibat tidak memuaskan cenderung diperlemah. Yaitu yang kedua, hukum law of exercise, yaitu hukum latihan. Semakin sering suatu tingkah laku dilatih atau digunakan, maka asosiasi tersebut akan semakin kuat. Yang ketiga ada law of readiness, yaitu hukum kesiapan. Jika suatu organisme didukung oleh kesiapan yang kuat untuk memperoleh stimulus, maka pelaksanaan tingkah laku akan menimbulkan kepuasan. B.F. Skinner dan Edward Thorndike memberikan kontribusi besar dalam psikologi perilaku melalui teori-teori mereka. Skinner menunjukkan bahwa perilaku dapat dibentuk melalui penguatan yang berakar dari konsep law of effect oleh Thorndike. Kedua tokoh memberikan pemahaman tentang bagaimana perilaku dipengaruhi oleh lingkungan dan konsekuensi. Nah, cukup sekian penjelasan dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.